Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini ya, kita memasuki di semester yang kedua atau semester genap pada mata pelajaran akidah akhlak yang sebelumnya ya yang diajar oleh Bapak Ustadz Baharyanto, maka kali ini saya yang akan mengajarkan mata pelajaran akidah akhlak, baik itu kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, pada semester genap ini ya, kita akan memasuki bab 6 di buku akidah akhlak yang sudah dibagikan, yang dimiliki ya, yang ini. Nah, ini bab ke-6 ya, pada halaman 97 itu sudah masuk materi pada semester yang kedua. Bab yang ke-6 ini yaitu membahas tentang iman kepada malaikat. Kita berdoa kepada Allah itu merupakan salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena atas permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan memang benar-benar memberikan apa yang kita inginkan dan yang kita minta. Nah, sebagai pengantar, eh, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, misalkan rizki ya. Rizki, kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang membagikan itu siapa? Yang membagikan itu malaikat. Ya, kita harus yakin bahwasanya malaikat inilah yang membagikan rizki, menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih malaikat itu? Nah, ini untuk materi pengantar ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Ya, jadi kalau manusia diciptakan dari tanah, kemudian iblis diciptakan dari api. Nah, maka malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat ini memiliki sifat untuk selalu mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat itu sujud, maka dia akan sujud terus sampai dengan hari kiamat. Kalau berzikir, maka dia berzikir sampai dengan hari kiamat. Nah, itulah malaikatnya. Dengan adanya malaikat ini tentunya akan membuat hidup kita lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengawasi kita, ada malaikat yang mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Nah, tujuan pembelajarannya pada bab ini tentang iman kepada malaikat yaitu kalian setelah mengikuti pelajaran ini mampu menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat ya. Jadi artinya beriman kepada malaikat itu apa? Nanti setelah belajar ini kalian harus bisa menjelaskan ya. Kemudian menunjukkan dalil nakli dan dalil akli tentang beriman kepada malaikat Allah. Nanti ada dalilnya ya, supaya atau ada perintah kita harus mengimani yang namanya malaikat Allah. Kemudian menunjukkan tugas-tugas malaikat. Kan ada malaikat penjaga pintu neraka, penjaga pintu surga, ada juga malaikat yang dia itu menurunkan hujan, memberikan rizki, yang mencatat amal baik, amal buruk. Ada juga malaikat yang menanyakan kita nanti di alam kubur, ya kan? Marbuka, siapa Tuhanmu? Kata malaikat. Nah, itu. Yang bertugas itu adalah malaikat. Ya, nah maka kita wajib mengimani yang namanya malaikat. Kemudian kita harus bisa menemukan contoh perilaku yang beriman kepada malaikat. Apa sih perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat? Nah, di dalam bab inilah kita akan mempelajari bagaimana kita harus bisa menjelaskan yang namanya iman kepada malaikat sampai dengan kita dapat memberikan contoh perilaku yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu beriman kepada malaikat. Kemudian pada halaman 99 ada sebuah renungan di situ.
Pernahkah kamu merenungkan bahwa Allah telah mengutus malaikat yang selalu mengawasi gerak-gerik kita? Pernah kita memikirkan itu? Pernah nggak pula kamu menyadari bahwa ada malaikat yang mengatur pembagian rezeki kita? Mulai melalui uraian materi ini nanti, kita akan mengetahui, ya, sehingga kita dapat mengimani yang namanya malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib, ya. Gaib itu ada, tetapi tidak bisa terlihat, ya. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur, ya. Nur itu artinya cahaya. Dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Nah, ini malaikat. Untuk apa malaikat diciptakan? Adalah malaikat diciptakan untuk senantiasa taat menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan di awal, ya, malaikat kalau disuruh sujud, maka sampai hari akhir dia akan selalu sujud, ya. Itu adalah malaikat. Perintahnya bagaimana? Di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzal min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat jauh sejauhnya. Maka kalau kita tidak mau masuk di dalam golongan orang yang sesat, maka, ya, maka kita harus beriman. Salah satunya mengimani malaikat Allah. Kemudian pada halaman selanjutnya, halaman 100, kita akan memasuki uraian materi. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Sebelum kita memasuki arti daripada iman kepada malaikat, kita satu-satu dulu. Kita harus mengetahui pengertian daripada iman. Iman itu sendiri apa sih? Iman itu adalah yakin dan meyakini, percaya dan juga mempercayai. Itu adalah iman, ya. Iman kepada malaikat adalah yakin dan membenarkan dengan sepenuh hati kita bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur yang selalu taat melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pengertian iman kepada malaikat, pertama, kita harus yakin. Pengertian iman kepada malaikat itu kita yakin membenarkan bahwa dengan sepenuh hati bahwa pertama, malaikat itu ada dan benar-benar ada serta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur yang selalu taat melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pengertian iman kepada malaikat, ya. Jadi kita harus benar-benar yakin, harus benar-benar percaya bahwa apa? Allah betul-betul menciptakan malaikat itu dan dia diciptakan dari cahaya. Dan selama hidupnya, ya, malaikat itu taat dan patuh atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Entah itu berzikir, sujud, bersolawat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah iman, ya. Kita harus percaya bahwasanya, wah, ini sebelah kanan, sebelah kiri ada yang mencatat nih
amal baik dan amal buruk kita. Nah, itu harus percaya, yakin. Kita yang namanya beriman kepada malaikat. Manusia tidak dapat mengetahui sifat-sifat malaikat. Kita sebenarnya tidak tahu. Kecuali dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya. Dan kabar-kabar dari siapa? Dari Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang tertuang di dalam hadis. Karena manusia tidak berinteraksi secara langsung, manusia manusia dengan indera yang dimilikinya, kita ini dengan mata kita tidak bisa melihat langsung malaikat. Dengan pendengaran kita tidak bisa kita mendengar percakapan malaikat. Ya, artinya kita tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana sih bentuknya malaikat itu. Nah, tapi kita dapat mengetahui dari mana? Dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita juga tidak dapat mengetahui sifat maupun zatnya, bentuknya malaikat itu gimana. Tapi Al-Quran menggambarkan, ya, Allah menampakkan mereka kepada sebagian hambanya, seperti kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kan pernah ya melihat malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walaqad ra'u nazlatan ukhra, ya, inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Pada waktu itu, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ini di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 sampai dengan 14, surah ke-53. Nabi Muhammad pernah melihat Jibril itu yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu pengertian, ya, kita harus yakin tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan yang namanya malaikat berikut dengan sifat-sifatnya. Diciptakan dari apa? Dari cahaya atau nur. Nah, kemudian adapun sifat-sifat malaikat sebagaimana yang dijelaskan di dalam nas, ya, di antaranya adalah pertama, ini gambaran bentuknya malaikat. Malaikat diciptakan dari atau dengan nur, dari cahaya, ya. Itu malaikat itu seperti itu. Malaikat selalu bertakarub. Bertakarub itu mendekatkan diri, ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat ini memang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, sifat malaikat adalah dapat berubah wujudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat itu bisa berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Nabi Muhammad menjelang ajalnya, ketika itu ada malaikat yang datang yang akan mencabut nyawa Rasulullah, namun dia berwujud sebagaimana seorang pria yang tinggi besar. Nah, itu contohnya, ya, malaikat itu bisa berbentuk berubah wujudnya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian malaikat tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, ya, dia tunggal, ya, sendiri dia. Nggak nikah, nggak beranak, tidak makan juga, tidak tidur seperti kita, tidak beraktivitas seperti kita, jalan-jalan dengan keluarga, kemudian punya adik, punya kakak, ya. Malaikat tidak seperti itu, ya, tetapi malaikat hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam gambaran yang lain, malaikat mempunyai sayap. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, itu adalah 5 gambaran malaikat sesuai dengan nas yang ada. Nah, mari kita ulangi. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat tadi, ya. Iman itu percaya, yakin dan meyakini, percaya dan mempercayai, ya. Apa yang dipercayai, apa yang diyakini, percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan malaikat, dan yakin dan percaya Allah menciptakan malaikat dari cahaya
atau disebut juga dengan nur, ya. Kemudian malaikat diciptakan memiliki sifat-sifat. Yang pertama, diciptakan dari cahaya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah wujudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, serta gambaran yang lain, malaikat itu mempunyai sayap, baik itu jumlahnya ada yang 2, 3 maupun lebih, ya. Mungkin itu ya materi tentang pengertian iman kepada malaikat untuk uraian materi yang pertama, ya. Maka pada uraian materi selanjutnya kita akan membahas tentang dalil beriman kepada malaikat. Nanti itu dalil itu adalah perintah, ya, diwajibkan kita untuk percaya dan mengimani yang namanya malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya di mata pelajaran akidah akhlak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.